Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dua materi mata kuliah dinamika kelompok. Materi yang pertama adalah kepemimpinan dalam kelompok. Materi yang kedua, model keterampilan dalam kelompok. Materi yang pertama, kepemimpinan dalam kelompok. A. Konsep dasar kepemimpinan kelompok. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. B. Kekuatan kepemimpinan kelompok. 1. Kekuatan visi. Pemimpin harus memiliki visi yang kuat dalam kepemimpinannya. Artinya, dia mengetahui dengan jelas dalam masa kepemimpinannya organisasi atau kelompok yang dia pimpin akan dibawa kemana. 2. Kekuatan komunikasi. Kekuatan komunikasi sangat mutlak harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Karena pemimpin adalah orang yang akan memberikan arahan dan petunjuk untuk setiap gerakan dan kerja yang akan dilakukan oleh setiap anggotanya. Teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pimpinan dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang histori. Sebab musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat umum pada pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Ada sayang, ada. D. Gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokrasi. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokrasi: yang pertama, orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Yang kedua, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah. Dan yang terakhir, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter: yang pertama, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Yang ketiga, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan bebas. Kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Pimpinan berkedudukan sebagai simbol, pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Yang keempat adalah partisipatif. Ciri-cirinya: yang pertama, merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Yang kedua, pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Yang ketiga, staf diminta saran dan kritikannya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Dan yang terakhir, keputusan akhir oleh kelompok. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas tindak. Ciri-cirinya: yang pertama, merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Yang kedua, pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Yang ketiga, karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. 4. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. 5. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Dan yang terakhir, karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. E. Masalah dan yang diberikan anggota alisis kepemimpinan kelompok.
Yang pertama, ketidakpercayaan. Biasanya kehancuran suatu organisasi disebabkan oleh ketidakpercayaan anggota terhadap sistem kepemimpinan dari pimpinannya. Solusi untuk masalah ini adalah sang pemimpin harus dapat memegang erat kepercayaan anggota dan bisa memperlihatkan dirinya sebagai pimpinan yang baik dan berguna. 2. Kurang tanggung jawab. Masalah kepemimpinan ini berawal dari pemimpin yang kurang bertanggung jawab dalam memimpin instansi atau organisasinya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan anggota yang dapat menghancurkan suatu organisasi. Solusi untuk masalah ini adalah pemimpinnya, di mana dia harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, model keterampilan pengembangan tim. A. Konsep dasar perkembangan tim. Tim adalah sejumlah kecil orang yang memiliki keahlian yang saling melengkapi. Dalam pengembangan tim, teamwork menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Para ahli mengatakan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada teamwork daripada individu-individu yang menonjol. Teamwork sendiri dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan antar bagian-bagian perusahaan. Jenis-jenis teamwork. Yang pertama, tim formal. Yang kedua, tim vertikal. Yang ketiga, tim horizontal. Yang keempat, tim dengan tugas khusus. Yang kelima, tim mandiri. Dan yang terakhir, tim pemecahan masalah. B. Perkembangan tim. Sebuah tim yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang bekerja sama tak lepas dari tahap-tahap perkembangan yang akan dilalui. Adapun tahap-tahap perkembangan tim tersebut adalah: tahap perkembangan tim yang pertama adalah forming atau pembentukan tim, yaitu tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, storming atau penormaan. Tahap ini merupakan periode konflik dan kompetisi antar anggota tim. Yang ketiga, norming atau penormaan. Tahap ini aturan-aturan sudah terbentuk dan anggota tim sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, performing atau pelaksana. Pada tahap ini, anggota tim mulai menunjukkan performa atau kinerja yang diharapkan, sehingga tim sudah dapat menjalankan fungsinya secara penuh untuk mencapai tujuannya. Churning atau penundaan. Tahap ini merupakan tahap pembubaran tim. Tim sudah selesai waktu kerjanya dan para anggota tim kembali menjadi individu-individu yang independen. C. Cara membangun tim yang produktif. Produktivitas tim tergantung pada kepastian bahwa suatu struktur kerjasama yang bersih mendasari usaha tim, mengajarkan anggota tim keterampilan kelompok yang mereka perlukan untuk memberikan kontribusi. Tujuan kooperatif yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, pengambilan keputusan yang efektif, manajemen konflik yang konstruktif, dan penggunaan kekuatan yang positif. Semuanya memegang peran penting dalam produktivitas. Produktivitas tidak dijamin semata-mata karena anggota tim tertarik untuk mencapai tujuan tim. Untuk menciptakan usaha tim yang sejati, tidak hanya dengan menempatkan beberapa orang dalam satu ruangan yang sama dan menyuruhnya bekerja bersama. Kesuksesan performa tim membutuhkan penyusunan kerjasama antar anggota tim secara seksama. Semakin kooperatif kerja satu tim, semakin besar produktivitasnya, semakin besar komitmen anggota-anggota tim, semakin besar kemampuan sosial para anggotanya. Sekian video animasi pembelajaran yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.